Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Komaria dengan NPM 123070015 dengan asal instansi yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan membahas mengenai teknik data mining pada model klasifikasi menggunakan rapid miner dengan model decision tree. Pertama-tama kita harus mempunyai datanya terlebih dahulu, dan data yang saya punya itu dalam bentuk Excel. Ini untuk datanya, kita lihat terlebih dahulu ya. Nah, saya sudah menampilkan data pasien yang mengidap hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Di sini datanya itu ada menjelaskan tentang kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, insulin, BMI, usia, dan hasilnya. Tapi saya hanya akan menjelaskan tekanan darahnya saja dan hasilnya atau outcome-nya. Lalu kita close terlebih dahulu. Kita buka aplikasi Rapid Miner. Tampilan awalnya akan seperti ini, lalu kita klik new process, kita klik blank. Nah, tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Kita langsung saja search, yaitu read. Karena kita perlu membaca data yang kita punya terlebih dahulu. Karena saya punya data Excel, jadi kita read Excel. Dan kita harus menyesuaikan data yang kita punya teman-teman. Jadi kalau semisal kita mempunyai data dari SPSS, kita harus klik SPSS, atau dari CSV kita juga harus klik itu. Jadi kita klik read Excel karena saya mempunyai datanya Excel, lalu kita klik impor datanya, kita cari data tadi, lalu klik juga, lalu kita klik next. Nah, data yang di Excel tadi itu teman-teman pindah ke sini ya, lalu kita klik next. Karena ini juga sama, karena bedanya harusnya ada nama, cuma saya tidak mencantumkan nama gitu, nama pasiennya. Jadi lanjut saja karena itu tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Kita next. Nah, bagian sini. Nah, di bagian sini. Karena semuanya udah sama ya. Yang di bagian tekanan darah atau hipertensi ini kita bedakan jadi dia tuh real. Dan untuk yang hasil, kita klik binomial. Karena apa binomial? Karena kita hanya membutuhkan dua angka atau dua hasil saja, yaitu 1 dan 0. 1 yang mengidap hipertensi, 0 yang tidak mengidap hipertensi. Lalu kita klik label juga karena ini merupakan data label. Lalu kita klik finish. Oke, kita sambungkan. Lalu kita klik run. Nah, untuk datanya seperti ini. Sudah ada tanda hijaunya. Kalau kita ingin mengecek statistiknya itu bagaimana? Kita bisa klik statistik sebelah sini, lalu kita lihat. Pada model Excel ini adalah tahap pra-pemrosesan data. Nah, untuk melihat kualitas data sebelum kita olah, ya apakah data ini tuh valid atau bermasalah gitu. Nah, jika kita tidak mempunyai masalah pada data ini, kita bisa langsung melanjutkannya. Ini kita close. Lalu kita search decision tree. Karena apa? Karena kita menggunakan model decision tree pada bagian klasifikasinya. Kita sambungkan. Decision tree itu apa? Decision tree itu pohon keputusan, teman-teman. Lalu kita klik. Nah, ini untuk pohon keputusannya.
untuk BMI-nya. Kalau lebih dari 44,5 itu dia tuh tidak mengidap hipertensi. Tetapi kalau dia kurang dari sama dengan 44,5, dia berarti mengidap hipertensi, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja. Lalu selanjutnya kita pakai model evaluasi yang digunakan oleh klasifikasi ini. Modelnya itu apply model. Nah, ini di bagian bawah. Kita klik apply model, lalu kita sambungkan lagi. Lalu kita run. Nah, play model ini bisa membuat komposisi untuk data tersebut yang berisi prediksi ataupun hasilnya. Nah, ini untuk ini. Nah, kenapa hasil pada prediksi dan outcome itu berbeda? Nah, karena pada model ini kita bisa mengoreksi kembali datanya sudah sesuai atau belum. Jadi bisa jadi yang awalnya tidak mengidap hipertensi, tetapi ternyata ketika dicek kembali pasien tersebut itu mengidap hipertensi, dan begitu pun sebaliknya ya teman. Yang di sini hasilnya dan ini prediksinya gitu. Sudah tidak ada masalah, kita lanjutkan saja. Kita close. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih kita melihat hasilnya? Hasil akhir berapa persen pasien mengidap hipertensi. Nah, kita bisa melihat hasilnya tuh lewat performance. Nah, karena kita memakai klasifikasinya, jadi kita harus klik performance bagian classification. Kita klik, kita sambungkan di bagian ini. Yang di bawah ini tidak usah, yang demi mode sama per itu nggak usah. Di perkeres, exakeres. Oke, kita apply. Nah, performance. Akurasi yang ada di sini itu adalah hasil evaluasi pasti yang mampu memprediksi hipertensinya saja. Berarti hasil dari data prediksi hipertensi adalah 91%. Kalau untuk di bagian class precision itu rasio prediksi benar positif dari keseluruhan data tersebut. Kayak misal yang ini 1 mengidap hipertensi, dan untuk 0 tidak mengidap hipertensi. Nah, nilai pada performance classification dan akurasinya itu adalah menyatakan presentasi pada data yang kita buat atau data yang kita punya. Jadi pasien yang mengidap hipertensi itu adalah 91% dari data yang kita punya. Baik, segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.